korban dari uang pribadinya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Warren Buffett menyumbang, kemudian siapa lagi ya? Yang artinya kekayaan itu tidak disimpan untuk diri sendiri, tapi bisa berguna bagi banyak orang ya. Nah, kalau kita tidak punya kekayaan seperti itu, apakah kita tidak bisa berbagi kasih? Tetap bisa berbagi kasih. Kasih untuk keluarga kita sebagai seorang opa, oma, kakek, nenek, bisa untuk berbagi kebijaksanaan kepada anak-anak kita. Apa yang kita sampaikan untuk anak-anak kita bisa ditularkan untuk cucu-cucu kita. Kenapa itu penting, Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Di tengah-tengah ya teknologi yang maju ini, di tengah-tengah dunia yang materialistis, kita perlu juga mengingatkan mereka. Kita berada saat berjuang itu di tengah-tengah dunia mungkin 20-30 tahun yang lalu dalam kita menghidupi keluarga kita. Dan dunia sekarang berbeda dengan teknologi canggih. Tetapi Yesus tidak berubah. Bagaimanapun majunya teknologi, Yesus tetap sama. Ya, kita ingat itu. Bahwa kasih itu tidak akan pernah berhenti sepanjang dunia ini ada. Ya, karena Tuhan sudah memberikan contoh dalam Injil Perjanjian Baru bagaimana pertama kali Tuhan Yesus menciptakan mukjizat, yaitu mengubah air menjadi anggur ya. Walaupun saat itu ya dikatakan belum waktunya, tetapi akhirnya tergerak oleh belas kasih dalam suatu pesta. Banyak lagi contoh-contoh yang luar biasa mengubah ya ikan dan roti ya untuk 5.000 orang, menghidupkan orang mati, menyembuhkan yang lumpuh, yang buta tuli dan sebagainya. Itulah yang diperbuat. Tuhan Maha Baik dari sejak belum sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah melakukan hal kebaikan karena kita manusia berdosa, sehingga bagaimana Tuhan ingin supaya kita semua diselamatkan, memberikan kasih-Nya kepada kita semua dengan memberikan putranya untuk rela mati di kayu salib. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh, hendaknya itu menguatkan kita dan juga menguatkan saya. Saya sebagai dokter, mudah-mudahan dengan kekuatan bukan diri sendiri, tapi kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Dan saya ngajak Bapak Ibu sekalian ya, dari pemahaman saya, kita tidak mampu kalau mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus meyakini bahwa Tuhan bersama kita dan Tuhan siap menolong. Itu yang saya imani. Jadi saya sudah berusaha, kalau hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, pasrahkan pada Tuhan, bersyukur selalu. Berpikirlah positif bahwa nanti ada waktunya Tuhan akan memberikan seperti apa yang saya inginkan. Tapi saya tidak bisa menuntut Tuhan saat ini saja, tidak bisa. Ya. Betapa saya kadang-kadang terucap dari orang-orang yang di dekat saya karena kematian orang yang dicintainya. Cuman saya ngomong, kita semua adalah milik Tuhan. Tuhan mengasihi kita sebenarnya, cuman kita nggak tahu apa yang terjadi dengan peristiwa itu. Orang yang kita cintai dalam usia muda sudah dipanggil, tapi mau tidak mau kita syukuri bahwa Tuhan punya maksud lain yang tidak kita pahami. Banyak contoh kasih yang diberikan Tuhan tidak langsung dari Tuhan, tapi melalui orang-orang di sekitar kita. Betul nggak? Banyak kan yang mengalami kebaikan orang lain, itu adalah jalan Tuhan. Bagaimana Dia berbuat baik kepada kita saat kita sedang dalam keadaan ya kesesat dan segala macam. Yakinilah bahwa Tuhan bekerja selalu dengan caranya sendiri yang tidak terpikirkan kita oleh manusia. Saya juga merasakan ya bagaimana saya bisa hidup seperti ini di hari tua, bisa jalan ke sana kemari untuk berbagi ya kasih dengan ya memberikan nasihat dan segala macam ya. Bahkan kalau kita ada yang kita punya secara materi, kita bisa berbagi kepada yang membutuhkan.
Hidup kita menjadi bahagia karena kita berbagi kasih, dan secara tidak langsung Tuhan memberikan kesehatan untuk kita. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kalau kita berbagi kasih, kita berbahagia. Ada nggak yang kalau berbagi kasih tidak bahagia? Ada. Yang berbagi kasih semu hanya karena ingin dipuji oleh banyak orang. Itu semu. Kalau tidak ada yang mengangkat-angkat dari karya kasihnya, dia stres. Bukannya bahagia. Orang yang bisa berbahagia karena berbagi kasih dengan tulus. Melihat orang bahagia karena dia berbagi, dia juga ikut bahagia. Otomatis hormon yang baik akan keluar dari situ saat kita bahagia. Hormon apa namanya? Hormon endorfin. Nanti yang masih paham, buka Google, cari saja di Google, searching endorfin dan manfaatnya. Upayakan kita menciptakan endorfin sepanjang waktu, setiap saat. Caranya bagaimana? Di samping berolahraga secara rutin, kita happy, itu endorfin keluar, dan itu membuat kita awet muda dan sehat terus. Ya Bapak Ibu sekalian, ya berbahagia selalu. Kenapa? Tidak ada alasan untuk tidak berbahagia, karena ada Tuhan Yesus selalu mendampingi kita. Bukan berarti kalau kita hidup diberkati Tuhan tuh tidak ada ya liku-likunya. Kita lihat rasul-rasul sendiri banyak liku-likunya pada saat menyuarakan ya berita-berita ini, berita baik. Jadi janganlah merasa ini aduh berat bagiku Tuhan. Justru kita di sini ditempa untuk menjadi lebih kuat, sehingga kita bisa lebih kuat dan tetap setia pada saat kita sampai kepada jalan akhir kita untuk menerima mahkota di surga. Itu yang dikatakan Rasul Paulus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Berbagi kasih terus, jangan berhenti, jangan kecewa kalau kita berbagi kasih tapi dipandang curiga oleh orang lain. Maklumlah zaman sekarang ini, dia ini buat baik ini apa? Pasti ada maksud di belakang itu. Ada udang di balik batu, betul nggak? Karena zaman sekarang ini orang pada curiga, ya. Memang manusiawi orang curiga karena zaman sekarang ini zaman serba carut marut ya. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk selalu berbuat baik. Walaupun nanti yang masih yang mungkin punya anak-anak yang bekerja, buatlah waktu ya nasihat pada mereka. Kita masih berguna loh. Paling tidak mereka masih bisa berkarya di tengah masyarakat. Selalu bimbinglah, berikanlah nasihat. Berbuatlah jujur. Walaupun dipercaya oleh bos, jangan salah gunakan kepercayaan itu. Walaupun bos gak tahu kalau kita ngutip-ngutip sedikit, jangan. Tuhan tahu. Lebih baik kita melakukan kejujuran, Tuhan akan memberikan upaya yang lebih besar. Mungkin kita ngutip gak seberapa lah, tapi ujung-ujungnya ya malahan kita kena PHK. Ada saja jalan, kata orang, kalau kita berbuat curang itu terbongkar juga. Lebih baik tetap pada jalan yang benar, dan Tuhan akan memberikan upah jauh lebih besar dari uang yang kita tidak jadi mengambilnya. Yakinlah, percayalah, Tuhan akan senang dengan caranya sendiri memberikan hadiah besar untuk kita. Ya, jangan takut untuk hidup ya sederhana. Jangan sampai kita mengumbar nafsu karena melihat tetangga beli ini beli itu. Tidak usah. Apalah artinya kita mobil mewah? Apalah artinya kita menciptakan rumah yang ya bisa dikagumi banyak orang, tetapi kita susah berbagi pada orang. Kenapa? Sudah banyak keluar ini keluar itu. Aduh ini ada harus sumbangan. Lepas yang hitung-hitung dulu nggak bisa banyak. Kenapa? Sudah harus jalan tiap bulan cicilan kredit mobil, karena mobilnya nggak tanggung-tanggung, mobil apa, ya. Kemudian rumahnya harus yang ada
Ya, macam-macam keistimewaan. Demi apa? Kebanggaan. Padahal manfaatnya juga tidak sampai sebegitu. Pada saat untuk berbagi kasih, ternyata tidak bisa pol kasihnya, karena sudah terlanjur, pos-posnya sudah tidak bisa dikurangi lagi. Jadi lebih baik kita tidak usah, kita tahu sampai di mana kita butuh, peduli amat orang mau ngejek kita, tetapi dalam hati yang penting aku berbagi kasih jauh lebih banyak daripada kamu. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Apalah artinya dipuji orang? Lebih baik Tuhan Yesus yang memuji kita pada saat kita masuk ke dalam kerajaannya. Ya, itu saja. Ini pesan ini bukan hanya untuk ibu, bapak ya, tapi untuk saya sendiri. Saya ngomong harusnya ini menjadi peringatan bagi saya. Hendan Min, kamu sudah ngomong apa? Apa yang kamu lakukan? Sesuai nggak dengan apa yang kamu katakan? Di depan banyak orang itu, ratusan orang. Jadi terima kasih Pak Harigan. Ya, walaupun saya berhati untuk menjadi apa ya, berdiri di sini karena saya pikir ini perjuangan berat bagi saya. Tetapi terima kasih karena dengan saya naik ke sini itu menjadi penguat bagi saya untuk tetap terus setia kepada Tuhan Yesus dan tetap ingat bahwa berbagi kasih itu adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu juga. Ya, mudah-mudahan dengan ini saya dikuatkan ya. Dan mohon doanya Bapak Ibu sekalian bahwa supaya saya jangan sampai melenceng dari garis yang sudah diberikan Tuhan ya, supaya tetap dikuatkan. Terima kasih Pak Harigan dukungannya. Terima kasih pada panitia semuanya, pada para tamu yang terhormat ya. Ya mudah-mudahan ya. Dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang salah, nanti ada kita bisa mengoreksi. Jangan sungkan karena saya belum tahu dan mau dikoreksi, tetap mau dikoreksi.